Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Doni Hidayat, NPM 2011010046 dari kelompok 6 Pendidikan Lingkungan yang beranggota saya sendiri, Rizky Masihul Huro, Hani Amelia, Gita Aprilia Budiarti, dan yang terakhir itu Hidayatun Lailia. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi kelompok 6 tentang energi dan perubahan iklim. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hingga dapat dikatakan manusia tidak dapat hidup tanpa energi. Selain menggerakkan organ tubuh, berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Misal, pemanfaatan energi listrik. Energi listrik sangatlah dibutuhkan manusia karena banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan atau manfaat yang bisa kita gunakan dari energi listrik tersebut. Contohnya saja dalam pemanfaatan dalam menggunakan alat elektronik di rumah kita. Contoh dalam menghidupkan televisi, menghidupkan radio, menggunakan kipas angin, dan menyalakan lemari pendingin. Sebagai salah satu makhluk hidup, manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya sehari-hari. Seperti misal bergerak, bernapas, mendorong benda, dan mengerjakan hal-hal lain. Manusia memiliki energi yang berasal dari makanan yang dimakannya, sehingga makanan dapat disebut juga sebagai energi. Bukan hanya manusia saja, tetapi tumbuhan maupun hewan juga membutuhkan energi. Energi tidak dapat dilihat, tetapi energi bisa kita rasakan manfaatnya. Contoh, seperti kita akan melakukan kegiatan dalam mencuci. Kita membutuhkan energi seperti energi otot untuk melakukan aktivitas mencuci. Dan berikutnya, untuk mengeringkan pakaian tersebut, kita membutuhkan energi panas yang berasal dari matahari. Panasnya matahari akan membuat pakaian kering sehingga dapat digunakan kembali. Berikut adalah pengertian tentang energi panas. Dalam ilmu sains, energi panas diartikan sebagai aliran energi antara dua sistem, dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Dari pengertian sumber energi panas tersebut, bisa kita ketahui bahwa energi panas itu memiliki sifat yang tidak diam, melainkan selalu berpindah ke suhu yang lebih tinggi atau ke suhu yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Aprilia Budiarti, NPM 2011010065. Saya akan melanjutkan membacakan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya. Yang kedua adalah energi kimia. Energi kimia disimpan dalam ikatan yang menghubungkan atom dengan atom lain dan molekul dengan molekul lain. Karena energi kimia disimpan, maka energi kimia termasuk dalam bentuk energi potensial. Ketika reaksi kimia berlangsung, energi kimia yang tersimpan akan dilepaskan. Panas sering dihasilkan sebagai produk sampingan dari reaksi kimia. Panas yang dihasilkan ini disebut reaksi eksoterm. Energi kimia adalah jenis energi yang paling banyak digunakan di dunia, karena energi ini sangat penting bagi keberadaan manusia dan alam. Yang ketiga adalah energi nuklir. Energi nuklir berasal dari inti atom. Energi dilepaskan oleh fusi nuklir, nukleus menyatu bersama, atau fisi nuklir. Pembangkit nuklir menggunakan fisi nuklir dari unsur radioaktif yang disebut uranium untuk menghasilkan listrik. Atom adalah partikel yang membentuk setiap objek di alam semesta. Terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Unsur-unsur pembentuk atom itu mengandung nukleus. Dari situlah energi nuklir berasal. Contoh dari energi nuklir yaitu proses fusi hidrogen pada matahari yang mengubah 4 miliar ton materi surya per detik jadi energi elektromagnetik. Berikut adalah beberapa contoh energi kimia yang digunakan untuk kehidupan manusia, seperti makanan yang kita makan mengandung energi kimia yang tersimpan. Saat ikatan antara atom dalam makanan mengendur, reaksi kimia terjadi dan senyawa baru dibuat. Energi yang keempat yaitu energi listrik.
Energi listrik adalah jenis energi kinetik yang disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak. Besarnya energi tergantung pada kecepatan muatan. Semakin cepat muatan tersebut bergerak, semakin banyak energi listrik yang dibawanya. Beberapa contoh energi listrik adalah aki mobil. Reaksi kimia menghasilkan elektron yang memiliki energi untuk bergerak dalam arus listrik. Muatan bergerak ini memberikan energi listrik ke sirkuit di dalam mobil. Kemudian contoh energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu TV, kulkas, AC, laptop, dan lain-lain yang memerlukan energi listrik untuk bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah bentuk radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang dapat dilihat oleh mata manusia. Energi cahaya adalah jenis energi kinetik. Energi cahaya merambat dalam bentuk gelombang. Energi ini sangat cepat, nyatanya tidak ada yang bergerak lebih cepat dibandingkan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya bisa melaju secepat 3000 km per detik. Energi cahaya terbentuk karena cahaya terdiri dari foton yang seperti paket energi kecil. Ketika atom suatu benda memanas, foton dihasilkan dari pergerakan atom. Semakin panas objek, semakin banyak foton yang dihasilkan. Contoh dari energi cahaya adalah bintang, lampu, atau LED. Melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu energi gerak. Energi gerak adalah jumlah energi kinetik dan potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Usaha adalah ketika sebuah gaya bekerja pada suatu benda yang menyebabkan bergerak, mengubah bentuk posisi, dan melakukan sesuatu secara fisik. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kita mendorong pintu untuk dibuka, yang mana tadinya pintu itu tertutup, kemudian setelah didorong menjadi terbuka. Kemudian selanjutnya ada energi suara. Energi suara adalah pergerakan energi melalui suatu zat dalam gelombang. Energi suara dihasilkan ketika suatu gaya menyebabkan suatu benda, zat, atau bergetar. Suara dapat ditransmisikan oleh padatan cairan dan gas karena memiliki atom untuk meneruskan getaran. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kita bertepuk tangan, bernyanyi, dan menghidupkan atau memainkan sebuah musik dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada energi elastis. Energi elastis merupakan salah satu bentuk energi potensial karena tersimpan dalam ikatan antar atom dalam suatu benda atau zat ketika sedang mengalami tekanan untuk sementara waktu. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kita melempar bola, kemudian bola tersebut jatuh ke tanah atau ke lantai. Kemudian ada contoh lagi ketika kita menarik tali busur ketika memanah sehingga tali dilepaskan, maka panahan tersebut akan bergerak jauh. Kemudian selanjutnya ada energi gravitasi. Gravitasi bumi adalah apa yang membuat benda tetap di tanah dan apa yang menyebabkan benda jatuh ke tanah. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari seperti kita berjalan tetap menapak di tanah. Buah jatuh pun akan jatuhnya ke tanah. Kemudian bola yang kita lambungkan ke atas pun jatuhnya akan tetap ke tanah. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hidayatun Elia, NPM 2011010067. Izin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Hani Amelia. Nah, di sini saya akan menyampaikan cara menghemat energi. Cara menghemat energi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, cuci baju sekaligus. Karena yang banyak yang kita ketahui ya, zaman sekarang itu banyak orang yang berpikiran bahwa lebih baik menghemat energi listrik dengan cara mencuci pakaian itu setengah-setengah gitu. Nah, itu malah cara yang salah. Karena kenapa? Dengan mencuci baju sekaligus itu malah lebih menghemat energi listrik dan tenaga. Nah, yang kedua, bersihkan alat-alat elektronik. Kita ambil contoh aja, kita nih sebagai mahasiswa nih ya, itu sering mengeluh dengan cara kinerja laptop kita yang lemot. Itu tuh disebabkan juga karena kurang dibersihin gitu, debunya dan sampah segala macamnya. Nah, jadi lebih baik kita bersihkan karena dengan dibersihkan itu kinerja laptop itu bisa lebih baik gitu.
jadi mempermudah kita sendiri. Nah, yang ketiga, jangan terlalu lama membuka kulkas dan oven. Nah, diusahakan jangan terlalu lama membuka kulkas ketika kita sedang memasak, karena itu salah satu menguras banyak energi yang dibutuhkan untuk tetap mendinginkan makanan selanjutnya. Nah, yang keempat, buka tirai jendela. Membiarkan cahaya masuk ke dalam rumah itu juga baik bagi kesehatan kita. Nah, karena dengan cara kita membuka tirai jendela bisa tidak menghidupkan lampu. Terlebih lagi cahaya matahari bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, yang kelima, matikan lampu. Banyakkah ya kejadian kita bepergian itu lupa untuk mematikan lampu. Nah, itu salah karena lebih menguras banyak energi listrik. Yang keenam, jangan mandi berlama-lama, karena banyak ya yang kita ketemuin orang-orang dari luar gitu ya, berdebu segala macam. Jadi orang tersebut itu mandi bersih-bersihnya itu lama. Nah, itu salah karena kita di rumah, sebagian rumah yang menggunakan shower itu mandi menghabiskan 2,5 galon per menit, sedangkan yang di rumah menggunakan mesin penarik air itu bisa menguras banyak energi listrik. Nah, selanjutnya, pengertian iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca, di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu, seperti temperatur, curah hujan, atau angin. Pada periode tertentu yang merentang dari bulan hingga tahunan atau jutaan tahun. Nah, selanjutnya, perubahan iklim. Berubahnya kondisi fisik atau atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan, yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat, tetapi dalam kurun waktu yang panjang. Perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Selanjutnya, istilah perubahan iklim sering digunakan secara tertukar dengan istilah pemanasan global. Padahal, fenomena pemanasan global hanya merupakan bagian dari perubahan iklim, karena parameter iklim tidak hanya temperatur saja, melainkan ada parameter lain yang terkait seperti presipitasi, kondisi awan, angin, maupun radiasi matahari. Pemanasan global merupakan peningkatan rata-rata temperatur atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi dan di troposfer yang dapat berkontribusi pada perubahan pola iklim global. Nah, meskipun pemanasan global hanya merupakan satu bagian dalam fenomena perubahan iklim, namun pemanasan global menjadi hal yang penting untuk dikaji. Hal tersebut karena perubahan temperatur akan memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas manusia. Perubahan temperatur bumi dapat mengubah kondisi lingkungan yang pada tahap selanjutnya akan berdampak pada tempat di mana kita dapat hidup. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya atau rekan saya. Istilah perubahan iklim sering digunakan secara tertukar dengan istilah pemanasan global. Padahal, fenomena pemanasan global hanya merupakan bagian dari perubahan iklim, karena parameter iklim tidak hanya temperatur saja, melainkan ada parameter lain terkait seperti presipitasi, kondisi awan, angin, maupun radiasi matahari. Pemanasan global merupakan peningkatan rata-rata temperatur atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi dan di troposfer yang dapat berkontribusi pada perubahan pola iklim global. Pemanasan global terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer
Naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas, yaitu sinar inframerah yang dipancarkan oleh bumi, menjadikan perubahan iklim global. Meskipun pemanasan global hanya merupakan satu bagian dalam fenomena perubahan iklim, namun pemanasan global menjadi hal yang penting untuk dikaji. Hal tersebut karena perubahan temperatur bumi dapat mengubah kondisi lingkungan yang pada tahap selanjutnya akan berdampak pada tempat di mana kita dapat hidup. Apa tumbuhan yang kita makan dapat tumbuh, bagaimana dan di mana kita dapat menanam bahan makanan, dan organisme apa yang dapat mengancam. Ini artinya bahwa pemanasan global akan mengancam kehidupan manusia secara menyeluruh. Fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim berdampak terjadinya perubahan sosial atau kependudukan dan budaya. Berbagai kajian sosial menemukan bahwa pola hubungan sosial berkaitan sangat erat dengan pola iklim. Hasil kajian IPCC menunjukkan bahwa sejak tahun 1850 tercatat adanya 12 tahun terpanas berdasarkan data temperatur permukaan global. 11 dari 12 tahun terpanas tersebut terjadi dalam waktu 12 tahun terakhir ini. Kenaikan temperatur total dari tahun 1850 sampai 1869 sampai dengan tahun 2001 sampai 2005 adalah 0,75. Permukaan air laut rata-rata global telah meningkat dengan laju rata-rata 1,8 per tahun dalam rentang waktu antara lain antara tahun 1961 sampai 2003. Kenaikan total permukaan air laut yang berhasil dicatat pada abad ke-20 diperkirakan 0,17 meter. Laporan IPCC juga menyatakan bahwa kegiatan manusia ikut berperan dalam pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20. Pemanasan global akan terus meningkat dengan percepatan yang lebih tinggi pada abad ke-21 apabila tidak ada upaya menanggulanginya. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. IPCC menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi, termasuk ekosistem di daerah Arktika atau Antartika, lokasi yang tinggi, serta ekosistem pantai. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan. Penanganan masa perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif dan pada saat bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Juga membutuhkan pendekatan lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal dalam mengadai perubahan iklim. Peningkatan ketahanan sistem dalam masyarakat untuk mengurangi resiko bahaya perubahan iklim dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Adaptasi merupakan tindakan penyelesaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Namun, upaya tersebut akan sulit memberi mandat secara efektif apabila laju perubahan iklim melebihi kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, adaptasi harus diimbangi dengan mitigasi, yaitu upaya mengurangi sumber maupun
peningkatan rosot atau penyerap gas rumah kaca agar supaya proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, generasi yang akan datang tidak terbebani oleh ancaman perubahan iklim secara lebih dekat. Contoh perubahan iklim yang kita rasakan sekarang seperti di Indonesia sekarang ini, perubahan iklim itu sudah tidak bisa diprediksi lagi. Kadang panas, kadang hujan, kadang juga mendung seperti itu. Karena faktor penyebabnya itu contohnya salah satunya yaitu pemanasan global yang terjadi pada bumi sekarang. Mungkin cukup sekian materi